Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan teka-teki meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Ini kasusnya sudah hampir 2 minggu telah terjadi, tepatnya kejadiannya adalah pada 8 Juli 2025, dan sekarang ini kita sudah mulai menjurus ke teka-teki apa sih 80% hal yang menurut dari Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono Sudi Utomo, Ketua Harian Kompolnas, yang juga merupakan mantan diplomat, bahwa penyidik itu sudah hampir mengetahui semua rekonstruksi mengenai penyebab, motivasi, tentang meninggalnya dari diplomat muda yang seharusnya berangkat ke Finlandia pada akhir Juli 2025 ini. Ada beberapa hal yang disampaikan bahwa terkait dengan beberapa informasi dari sumber istimewa yang pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan kondisi terakhir mendiang. Di sini dikatakan dengan tegas bahwa Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono mengatakan bahwa betul bahwa lakban warna kuning yang dililitkan di bagian atas mendiang ini, di dalamnya itu ada kertas, bukan kertas tapi plastik bening kayak fotokopi, katanya mika seperti itu. Jadi kalau please correct me if I'm wrong, kalau plastik mika itu kan biasanya dipakai untuk kayak cover makalah gitu kan, itu kelihatannya tipis tapi kan tebal sebenarnya, tapi bening sekali. Dan itu diakui bahwa betul memang ada plastiknya di dalam lakban kuning, itu ada plastiknya sebelum eh, itu menjadi bagian yang akan disampaikan dari penyidik, tapi ini sudah dibocorkan. Walaupun informasinya sepertinya bukan informasi yang baru-baru banget, karena kan orang-orang yang melihat di area TKP itu juga bukan cuma penyidik, tetapi ada sejumlah warga sipil, termasuk juga dengan penjaga kos yang sudah melihat, termasuk juga dengan sejumlah media yang sudah merekamnya. Oke, kita bahas yang pertama adalah poinnya terkait dengan penjaga kos yang bernama Siswanto. Di sini dikatakan bahwa hasil penelusuran tim Kompolnas ini sudah ketemu dengan sejumlah penyidik plus juga dengan keluarga dari mendiang, terutama aku tangkap di sini adalah relaynya kepada istri mendiang ya. Penjaga kos itu memang betul sudah dapat dikonfirmasi mendapatkan pesan dari istri. Beberapa kali dihubungi karena istrinya merasa panik, tidak bisa dihubungi lagi suaminya pada tanggal 7 Juli 2025. Jam 9 malam dikatakan adalah komunikasi terakhir pada saat mendiang Arya Daro ini pulang dari Grand Indonesia, katanya belanja, naik taksi, habis itu nggak bisa dihubungi lagi. Nah, Pak Siswanto ini yang menjadi salah satu pertanyaan masyarakat dan juga sejumlah pengamat di Indonesia adalah, kenapa sih Bapak tidak melakukan ketuk pintu gitu? Kan dikatakan istrinya itu menghubungi sebanyak 3 kali at least. Pertama itu sekitar jam 10-an malam, tetapi tidak diangkat karena katanya nomornya ganti baru atau seperti apa. Tapi yang kedua kali berturut-turut dihubungi sekitar hampir 1 malam dan juga sekitar jam 5-an pagi itu berhasil diangkat oleh Siswanto, dan kemudian terjadi komunikasi, tolong dicekin suaminya berada di kamar atau tidak. Dan itu dilakukan. Secara logika banyak yang bilang ya bahwa kenapa Pak Siswanto ini nggak ketok aja pintunya mendiang Daru ini, tok tok tok, Mas Daru atau Pak Daru, ada telepon dari istrinya. Tapi alasannya kenapa tidak diketok seperti itu, menurut Ketua Harian Kompolnas ini, bahwa keterangannya Pak Siswanto itu mau menjaga privasi, makanya dia tidak mengetok. Padahal yang meminta dihubungin adalah istrinya. Artinya privasi di, mungkin ya kita tahu ya, orang-orang yang ngekos di kos-kosan yang kategorinya cukup bagus ini di Jakarta, privasi itu adalah nomor satu. Pertama, mungkin dia tidak mau mengganggu privasi dari mendiang Daru karena jam-jam tersebut make sense adalah jam orangnya tidur. Jam dini hari, terus juga jam 5 pagi, itu adalah waktu-waktu tidur. Jadi kompensasinya mungkin adalah Siswanto, yaudah Bu, saya liatin aja dari kamarnya, saya intip Mas Daru atau Pak Darunya ada di kamar atau enggak. Jadi cuma di cross check, oh ada di kamar begitu. Mungkin ya seperti itu alibinya. Terus juga dikatakan dia menjaga privasi itu juga dugaannya bukan cuma untuk tidak mau mengganggu Pak Darunya, tapi juga ke tetangga-tetangganya. Mungkin karena kos-kosan tidak terlalu besar, takut mengganggu suara sebelah kamarnya. Kalau diketok-ketok terus, nggak bangun, nanti yang bangun malah tetangganya.
Itu adalah alasannya karena masalah privasi. Ya, bagi netizen ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan ya. Karena ya seprivasi-privasinya pun kalau istri yang sudah menelpon masa sih nggak langsung diketok aja. Kita lihat nanti ya, apakah ada versi lain dari istrinya. Kita kan cuma mendapatkan keterangan dari pihak ketiga yang mengaku mendapatkan statement dari mereka. Kemudian juga terkait dengan ditelepon lagi paginya, itu yang menjadi landasan kenapa Siswanto ini meminta backup dengan salah satu koleganya atau rekannya untuk melakukan perekaman. Aksi ini pun juga menimbulkan pro kontra di masyarakat. Banyak netizen yang berpikir, kok sudah well prepare itu ya, kenapa langsung direkam begitu? Memangnya sudah ada kecurigaan Pak Siswanto terhadap kondisi dari mendiang Daru ini, bukankah dua kali yang terlihat di CCTV melewati dan sepertinya mengintip kamarnya mendiang Daru itu kan tidak ada diketuk-ketuk gitu loh, nggak ada mengetuk pintu kecuali nih logikanya gini ya mungkin sebagian netizen, kecuali nih misalnya Pak Siswanto ngetuknya itu sudah dua kali, pertama pagi yang 00 itu ya hampir dini hari tersebut, kalau diketuk-ketuk nggak bangun ya udahlah, dicuekin mungkin udah tidur wajar. Begitu pun juga dengan subuh diketuk-ketuk lagi nih, dan ternyata nggak bangun juga, udahlah dicuekin gitu. Kemudian sekitar jam 7-an pagi atau sekitar setengah 8 pagi, langsung dilakukan pencongkelan, diketok lagi, nggak bunyi, nggak ada yang menjawab, baru dicongkel, baru masuk akal. Ini kan diketuknya cuma di bagian akhir, siapa tahu aja pagi-pagi itu juga masih tidur. Ya namanya perspektif pasti akan berbeda-beda, tetapi dengan diketuk di sekitar setengah 8 pagi tersebut, kemudian dicongkel jendelanya, itu sebagai konfirmasi bahwa oh ternyata memang ada apa-apa gitu. Cuman bagaimana Siswanto ini bisa membuat yakin meminta direkam oleh koleganya? Ini yang menjadi salah satu pertanyaan dari masyarakat, kenapa bisa seyakin itu? Logikanya seperti yang aku bilang tadi ya, kecuali sudah dilakukan pengetukan di menit-menit yang terlihat di CCTV sebelumnya. Oke, dia mencongkel dari jendela, itu kan bisa dilihat dari CCTV yang beredar, dan pada saat ditanya nih, waktu ngobrol-ngobrol di salah satu program di TV One, hostnya tanya, Pak, sebenarnya waktu mendiang kondisi terakhir dilihat itu, apakah dalam pakaian lengkap atau seperti apa? Tidak dikatakan dengan jelas, cuma dikatakan dengan tegas bahwa memang betul di dalam lakban kuning itu memang ada plastiknya. Plastik itu aku tangkap di sini adalah mika yang biasa dipakai untuk fotokopi. Coba kita simak keterangannya, cuplikannya yang aku ambil dari tayangan TV One berikut ini, teman-teman. Almarhum lying on the bed, ya kan, dan selimut masih menutupi sebagian besar tubuh, kaki masih agak kelihatan dikit sama tangan. Begini, kemudian Pak, pakaian ada Pak melekat itu, atau cuma hanya selimut saja? Belum tersibar. Itu yang kami lihat. Muka ada lakban kuning. Oke. Untuk bagian ini sebenarnya ya, kalau aku ngomong dengan beberapa sumber istimewa, Bapak ini mungkin cuma, ya wajar lah, namanya juga lagi penyidikan ya. Dikatakan dia tidak mengatakan ada pakaian atau enggak, cuma nggak kelihatan karena ditutupi dengan selimut. Tetapi dari beberapa sumber yang ada di area-area yang mengaku mereka juga melihat kondisi terakhir, ya baju yang dipakai dari mendiang itu pakaiannya adalah pakaian yang sama pada saat terlihat di CCTV sekitar setengah 12 malam. Pakai celana panjang, kemudian dengan kemeja tersebut, tetapi celana panjangnya itu digulung gitu. Tapi dari sini dikatakan tidak melihat karena tertutup dengan selimutnya. Oke, lanjut lagi Pak, apa yang disimpulkan dari Kompolnas ini? Itu di dalam lakban kuning ada sedikit plastik seperti kayak kita habis fotokopi itu loh, plastik yang buram-buram itu, ya kan? Nah baru di situ jadi lapis maksudnya Pak. Di dalam lakban ada plastik. Betul. Nah baru yang di dalam lakban ada plastiknya. Baru yang bersangkutan baru menghubungi. Oke, di dalam lakban itu ada plastiknya. Katanya sebagian kecil. Tapi kan kalau aku lihat dari AI ya, foto yang dari AI, tetapi itu dugaannya menggambarkan kondisi sebenarnya yang sudah aku upload di Instagram storyku, itu yang memang kelihatan kecil karena bagian yang terbukanya cuma di dekat hidung, teman-teman. Jadi kalau aku lihat dari gambar yang aku dapatkan ya, dari beberapa sumber ini,
kondisi mendiang itu memang ada kelihatan plastik terbuka, lakbannya itu terbuka kecil di dekat hidung, tapi itu ada plastiknya. Tapi kita nggak tahu nih, pada saat dibuka secara utuh, ternyata plastiknya semuanya sebagian kepala, kita kan nggak tahu. Karena apa? Karena lakban kuning itu melilitnya itu begitu terlihat rapih dan juga sampai leher. Nah, ini kan salah satu alasan yang menjadi logika banyak masyarakat. Tangannya mendiang tidak terikat, kakinya tidak terikat. Kalau memang bagi yang percaya bahwa mendiang itu dugaannya pengen mengakhiri diri sendiri, atau dugaannya berhubungan dengan fantasi yang kebablasan, kan tangannya nggak terikat. Bisa dibuka, seret, atau plastik, colok aja hidungnya, bisa. Kalau memang yang yakin dengan motifnya ada yang terakhir tadi. Jadi kalau dibilang dengan temuan bahwa CCTV-nya bersih, tidak ada orang yang masuk, tidak ada kerusakan pintu, sudah jaminan ini adalah tidak ada unsur pidananya, aku rasa ini bertolak belakang dengan mungkin ya dengan data-data otopsi atau kondisi terakhir dari mendiang. Karena tubuh manusia itu bisa berbicara sebenarnya. Berbicara dalam bahasanya adalah otopsi ya. Apa-apa saja yang sebenarnya terjadi, tetapi walaupun itu bertolak belakang dengan CCTV ataupun juga pintu dan sebagainya, aku rasa itu harus menjadi salah satu bahan pertimbangan. Oke, lakban kuning ada plastiknya, menurut aku itu sudah indikasi yang sangat jelas sih, bahwa sepertinya bukan cuman mendiang sendiri yang melakukannya, tetapi ada orang lain. Ya, biarlah nanti hasil otopsi mengenai penyebab kematian yang bisa mengkonfirmasi perdebatan ini. Dan setelah penjaga kos menemukan kondisi mendiang seperti itu, dikatakan betul, langsung menghubungi polisi, tak ada barang-barang yang hilang. Ada sebagian netizen yang bilang bahwa kok menit di CCTV dan menghubungi telepon dan keterangan dari penyidik di awal-awal berbeda. Kalau menurut aku untuk case ini adalah kita nggak bisa rely pada CCTV yang beredar karena waktunya atau time frame-nya yang terlihat di situ belum dikalibrasi. Bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Jadi itu menurut aku masih masuk akal ya. Terkait dengan penjaga warung yang katanya sering beli soda di depan, ya apakah itu berhubungan? Katanya kan juga ada obat-obat kayak sakit kepala atau MAH dan sejenisnya, itu yang menjadi salah satu indikasi bahwa kalau memang dia sakit MAH atau hal-hal yang berhubungan dengan sakit kepala, tapi sering mengkonsumsi soda, apakah mendiang ini termasuk orang yang nggak begitu tingkat kontrolnya buat kesehatannya tinggi, karena kan ya kalau lagi sakit MAH gitu kan biasanya kan nggak minum soda gitu karena itu bisa memperparah kondisi. Jadi apakah kewajaran yang diberikan ekspresi dari penjaga kos dan juga temuan-temuan lainnya ini masih masuk akal atau enggak? Menurut aku sih kalau sekedar hanya keterangan dari saksi ya, baik itu saksi peristiwa atau saksi ahli, terutama yang berhubungan dengan hal-hal subjektif, menurut aku itu bukan hal yang mutlak. Tetapi kalau sudah keterangan dari saksi ahli yang berdasarkan hasil otopsi atau temuan-temuan lakban dan sejenisnya, menurut aku itu bobotnya jauh lebih dipertimbangkan sebenarnya dibandingkan hanya dengan keterangan ahli yang CCTV-nya katanya nggak ada orang, terus juga pintu masuknya aman. Jadi, apakah kalian masih yakin ini ada unsur pidananya atau pure adalah karena perbuatan mendiang sendiri, terbagi menjadi dua, memang meniat untuk mengakhiri diri sendiri, atau memang kebablasan dalam fantasi-fantasi yang dituduhkan tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.